Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mbak dan Mas di rumah? Ustazah selalu berdoa semoga selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita berjumpa lagi dengan video pembelajaran dari Ustazah. Kali ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Benda dibagi menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Kita bahas yang pertama dulu adalah benda padat. Bagaimana ciri-ciri dari benda padat? Yang pertama adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya adalah batu, ada kayu, dan juga pensil. Sebuah pensil akan memiliki bentuk yang tetap meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Ciri yang selanjutnya adalah benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalkan ketika ditekan, ketika dipotong, dan juga ketika dipukul. Contohnya adalah sebuah kayu yang dibentuk menjadi lemari. Kemudian ada contoh lain, tanah liat yang dibentuk menjadi vas bunga. Untuk selanjutnya ada benda cair. Contoh dari benda cair adalah ada air, ada minyak goreng, dan juga madu. Bagaimana dengan sifat dari benda cair? Sifat yang pertama adalah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Contohnya adalah ketika air di gelas, bentuknya seperti gelas. Ketika air dimasukkan dalam mangkok, bentuknya seperti mangkok. Dan ketika air dimasukkan dalam botol, bentuknya juga seperti botol. Jadi memiliki bentuk sesuai wadahnya. Ciri selanjutnya adalah volume zat cair akan tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Ciri yang ketiga adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya adalah aliran air sungai atau juga aliran air terjun. Ciri yang selanjutnya adalah permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Air dalam botol tetap datar meskipun botol tersebut dimiringkan. Kita bisa lihat seperti gambar. Ya. Untuk selanjutnya, benda cair dapat melarutkan benda. Ketika gula pasir dimasukkan ke dalam air teh, gula tersebut dapat larut ke dalam air. Ciri yang keenam adalah dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil itu disebut dengan kapilaritas. Nah, peristiwa tersebut bisa dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah benda gas. Bagaimana dengan ciri-ciri benda gas dan apa contohnya? Benda gas contohnya adalah udara dalam balon. Ada asap dan juga ada uap air. Ciri-cirinya adalah bentuknya berubah, kemudian memiliki massa dan juga menempati ruangan. Contohnya adalah ketika udara atau ketika kita meniupkan balon, berarti udara tersebut menempati ruangan balon. Kita belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang kita pelajari ada 6. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, keempat mengembun,
yang kelima ada menyublim, dan yang keenam ada mengkristal. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama adalah kita belajar tentang mencair. Apa yang dimaksud dengan mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah es krim. Ketika es krim dikeluarkan dari kulkas, es krim dikeluarkan ke ruangan terbuka, es krim tersebut yang tadinya padat akan berubah menjadi cair atau meleleh. Berarti es krim tersebut mencair. Selain itu juga ada es batu dan juga ada lilin. Ketika lilin terbakar atau dibakar, nanti lama-kelamaan lilin tersebut akan meleleh atau mencair. Nah, itu dinamakan dengan perubahan mencair, dari perubahan wujud benda padat menjadi cair. Selanjutnya ada membeku. Apa yang dimaksud dengan membeku? Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, ketika air dalam gelas dimasukkan ke dalam freezer, setelah beberapa saat kemudian atau beberapa jam, air tersebut dikeluarkan. Ternyata air yang berada di dalam gelas tadi sudah menjadi es batu. Berarti air tersebut mengalami perubahan yang dinamakan dengan membeku, dari benda cair menjadi padat. Perubahan yang selanjutnya, kita sering menjumpai sup panas yang terlihat seperti ada awan ke atas. Mengapa sup panas terlihat seperti ada awan ke atas? Ya, hal tersebut kita namakan dengan menguap. Apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah ketika kita memasak air atau kita merebus air di atas kompor, terlihat kalau air sudah mendidih, air tersebut di atasnya akan terlihat seperti ada gasnya atau ada uapnya. Nah, selain itu juga kita bisa lihat pada gelas. Air mendidih kita tuangkan ke dalam gelas, terlihat di atasnya itu ada seperti awannya. Itu namanya adalah menguap. Selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Bisa kita temukan di munculnya titik-titik air pada daun tumbuhan di pagi hari. Kita pernah melihat ketika jalan-jalan pagi hari, tumbuhan atau rumput terlihat basah. Nah, peristiwa tersebut namanya mengembun, dari zat gas menjadi cair. Yang kelima ada menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Misalnya adalah, kita contohkan adalah kapur barus atau kamper. Kamper yang dibuka kemudian dimasukkan ke dalam lemari baju, lama-kelamaan kamper tersebut akan habis. Kamper tersebut tadinya wujudnya adalah berupa padat. Kemudian dimasukkan ke dalam lemari, kamper tersebut lama-lama akan hilang, karena itu akan menjadi gas. Nah, perubahan tersebut dinamakan dengan menyublim. Perubahan yang selanjutnya adalah mengkristal. Apa itu mengkristal? Mengkristal adalah proses perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Misalnya adalah kita contohkan terbentuknya salju dari kumpulan titik-titik air. Nah, terbentuknya salju itu merupakan contoh dari proses mengkristal dari wujud gas menjadi padat. Baiklah teman-teman, demikian video pembelajaran kali ini tentang wujud benda, sifatnya, dan perubahan wujudnya. Teman-teman bisa belajar dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah banyak sekali perubahan wujud yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf atas
banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.